Tasikmalaya. Pertama, menyampaikan apresiasi. Yang kedua, semangat ini jangan hanya ada di dalam diri kita. Semangat ini harus kita transfer, harus kita berikan, harus kita sampaikan di masing-masing gugus depannya, di masing-masing satuan pendidikannya secara utuh. Dari mulai kita bertemu dengan anak-anak kita, berinteraksi, apalagi menyampaikan materi apapun, karakter baiknya jangan dilepas. Karena tanpa ada sebuah hal yang ditanamkan secara utuh kepada anak didik kita tidak hanya butuh pintar, butuh cerdas. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi emosional dan spiritual itu bagian yang tidak terpisahkan. Sering kita mendengar mungkin ya, orang yang sangat sukses tapi berakhir bunuh diri. Kalau itu kesuksesannya di mana? Ya, orang yang sangat cerdas, begitu ijazahnya diberikan, dia sobek. Ya, walaupun di negara kita, di negara-negara yang sudah terjadi seperti ini, disobek di depan guru besarnya. Kenapa? Karena merasa sekian tahun dia menuntut ilmu di perguruan tinggi itu tidak menemukan tentang jati dirinya. Kalau kita sebagai orang Islam, apalagi Kabupaten Tasikmalaya dibingkai dengan fisik Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, maju, adil dan makmur, semua sudah tergabung, tidak ada ruang kosong. Ya, kalau kita lakukan pembinaan secara utuh sejak di atas itu, karena masa kemasan anak-anak kita dari 0 tahun sampai 8 tahun itu betul-betul jangan sampai dia mimpi buruk. Ya, titip nih yang di PAUD, yang di SD, ya, sampai kelas 2, kelas 3 ya, 8 tahun. Itu masa kemasan seseorang yang harus dia memotret hal-hal yang positif, harus memotret sesuatu yang disuguhkan dengan baik. Karena kalau potret-potret anak-anak kita disuguhkan dengan hal-hal yang negatif, nanti akan menjadi mimpi buruk ketika dia menginjak remaja dan dewasa. Ya, pernah waktu saya di dinas sosial, ada anak yang ya kalau kita kurang ajar gitu, sampai mau melukai ibunya. Setelah diperdalam oleh psikolog, ternyata diajarkan seksnya sejak 9 tahun oleh ibunya sendiri. Itu terjadi, ya, itu terjadi. Dan waktu saya di sini ada sekolah yang SMA, itu ya anak-anaknya selalu ketakutan dan ngantri, bukan satu orang. Ternyata setelah cari tahu, ya, itu diajarkan yang tidak baiknya oleh bapaknya sendiri ketika dia kelas 3 SD. Itu selalu ada mimpi buruk ke belakang yang betul-betul tertanam. Maka apa yang disampaikan tadi oleh pengawas dari Buaran, kemudian Kacaman, termasuk apa yang disampaikan oleh panitia, tujuannya mari kita hari ini betul-betul harus berupaya maksimal
untuk mengantarkan anak didik kita yang lebih baik. Bahkan miris sekali Pak, walaupun anak itu tadinya bukan dari Kabupaten Tasik, anak SD kelas 3 ya 9 tahun, itu perempuan, tapi mainnya selalu dengan anak SMP. Karena ketika main itu berujung dengan seks. Ya. Itu anak 9 tahun. Ya. Sama, ngantri lagi. Jadi kalau kita membedah hal-hal seperti itu karena terjadi bukan sesuatu yang waktu yang pendek, itu ada perjalanan kehidupan yang buruk. Ya. Maka sering disebutkan bahwa madrasatul ula, pendidikan yang pertama itu adalah oleh orang tua. Izin saya sampaikan ini ada sedikit melekat di Tasik itu yang harus tubar berkeluarga setiap tahun itu belasan ribu, bahkan mencapai 20.000. Kalau 20.000 ada berapa anak yang menjadi korban? Ya. Kalau 2 saja berarti 40.000. Kalau anaknya 3, 60.000. Coba kalau dikumpulkan di wilayah Simpang ini 60.000. Jangankan mobil, motor, sepeda pun nggak bisa jalan kan? Jalan kaki pun sesak. Kalau 60.000 semua kumpul di wilayah Simpang itu, dan itu terjadi. Jadi sesungguhnya yang kita hadapi masa hari ini terus terang bukan masalah ekonomi yang berat, masalah mental, masalah mentalitas yang kita harus membentenginya sejak dini. Sekarang kan wajibnya 13 tahun ya, karena PAUD 1 tahun ya, tetap SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 12 tahun. Kenapa 13 tahun? PAUD 1 tahun. Karena kalau tidak segera setelah anak mengenal kehidupan ini, bisa habis diisi oleh yang lain. Karena anak-anak kecil sudah pada apa ya? Bahkan maaf orang tua yang kurang telaten, ada menerima harga, ya, sehingga apa ya? Bahkan yang miris banget, ada nenek-nenek yang mengadu juga ke kami karena ibu bapaknya cerai di kota besar, anaknya dititipkan di neneknya yang perempuan 5 tahun, yang laki-laki 7 tahun, ya, perempuannya 5 tahun, laki-lakinya kecil juga 7 tahun. Dititipkan di neneknya karena kamarnya juga hanya 2, dipakai neneknya 1, dipakai anaknya 2, yang 2 itu 1. Di suatu malam neneknya terbangun jam 3 malam katanya terhentak karena tidak melihat anaknya sedang tidur, dua-duanya kaget. Kemana cucuku? Oh nggak ada, tapi selimutnya ke atas. Jam 3 malam ternyata anak 5. Kakaknya yang 7 tahun yang laki-laki itu melakukan oral seks dengan adiknya yang 5 tahun. Terjadi cerita ini terjadi. Ya. Setelah sekolah perkenalan itu diajak main, diajak apa, ternyata dia karena habis terus nonton derby. Kan derby pun jangan anggap hanya mainan anak-anak atau apa, tapi perilaku dewasa di derby itu bisa lihat seperti apa. Karena orang-orang untuk
dari kebiasaannya. Nah, untuk itu saya bukan menelanjangi kita semua karena ini memang kenyataan. Mari kita selamatkan generasi kita. Pertama dari keluarga kita, ya, keluarga kita, selamatkan dari keluarga kita. Setelah itu, ya orang-orang terdekat kita. Dan kita bertanggung jawab di sebuah sekolah, di sebuah satuan pendidikan. Maka di sekolah inilah ladang berjihadnya untuk terus memberikan pendidikan secara paripurna, bukan hanya kognitifnya saja, ya, afektif dan psikomotorik juga harus dibangun betul-betul secara sungguh-sungguh dengan ketulusan. Saya pernah mencontohkan jemaah kalau sudah mendengarnya. Saya dulu ada yang saya kagumi, Prof Dedi ya, yang dari Cikalong itu. Prof Dedi itu ayahnya guru agama, ibunya ibu rumah tangga. Saya sangat bangga sekali keluarganya, ya secara keilmuan dan kehidupannya sukses. Kalau nggak salah masih ada adiknya Pak Dr. Ahmad yang menjadi pejabat di Kementerian Agama dan semua keluarganya. Kakak sekalian, setelah saya cari tahu ternyata bapaknya bukan hanya seorang guru agama, tapi dia seorang pejuang. Dan ketika di sekolah selalu menawarkan, kalaulah merasa di sekolah ini belum cukup dapat ilmu dari bapak, silakan datang ke rumah, tapi nanti habis setelah mengajar dunia. Saya ingin mendengar orang yang aktif pramuka ditambah dengan selingkuh, sehingga kalau suami tidak percaya lagi berpramuka ke istrinya karena tadi tambah dengan selingkuh, atau sebaliknya istrinya tidak percaya lagi kepada suaminya yang berpramuka karena dipramukanya ditambah dengan selingkuh. Maaf, tadi visi Kabupaten Gresik itu religius Islami itu harus menjadi ruh kita. Kalau kita selingkuh, kita sekalian apa yang selingkuh? Selingkuh mah pekerjaan yang tidak diketahui. Kalau selingkuh, coba mau mendapat keberkahan hidup dari mana? Nah, mau mentransfer kebaikan dari mana? Hidup dirinya tidak jelas, mentransfer juga ilmunya tidak akan jelas. Maaf, bukan kita melebih-lebihkan orang tua dulu, ya. Kita mengalami guru-guru yang kata-katanya sangat berniat, kata-katanya sangat luar biasa. Kalau lihat apa lebihnya, ilmunya biasa, tapi pribadi dan sikapnya itu yang sangat luar biasa. Saya waktu di SD mengenal Pak Pengawas Pak Harun ya, idola kita semua. Saya pun masih SD sudah tahu. Dan kalau ada Pak Harun, kasarnya yang lagi panas dingin pun tetap ingin datang di sekolah ya. Apalagi kalau sekolah buruk semua, karena ingin mendapatkan sesuatu ilmu pencerahan dari pengawas Pak Haji Harun. Ya, itu terdiam sekali, mendengar sekali dan melihat. Saya berusaha sempat memperhatikan kehidupannya. Kan setelah dia pensiun terpimpah di mesin itu kan, Al-Quran ya? Ya, Al-Quran. Dan banyak kebaikan-kebaikannya. Saya rasa dia tidak menyatukan sesuatu yang dilakukan dengan sesuatu yang tidak jelas. Artinya sekecil apapun kebaikan orang, kalau dijalankan dengan baik, dengan tulus, tidak terganggu dengan penyakit-penyakit yang bisa merusak nilai kehidupan ini, akan bermanfaat, maslahat. Ya. Jadi pramuka kita di kursus orientasi Mabibis ini
mari kita terus untuk memperbaiki diri kita. Itu pertama, diri kita. Setelah kita melakukan sesuatu, maka transfer ke yang lain, ke orang-orang terdekat kita, ke rekan kerja, ke rekan sejawat kita, supaya kebaikan ini akan semakin menyebar dan semakin kokoh, apalagi dalam satu satuan pendidikan. Kakak sekalian hadirin yang selamat saya banggakan, saya sering mendengarkan pidato Pak Prabowo yang beberapa masa lalu. Beliau menyebutkan, kalaulah kita bisa membantu orang, bantulah sebanyak-banyaknya, gitu kan? Kalau kita mempunyai 100 orang, ya 100 orang, 10 orang, 10 orang, 2 orang, 2 orang, 1 orang, 1 orang pun berarti. Dan kalau kita tidak bisa membantu orang lain, janganlah diri kita menjadi masalah bagi orang lain. Paling tidak itu. Kalau kita tidak bisa mengulurkan tangan membantu orang lain, baik secara finansial, ilmu, atau tenaga, atau apa saja, kita jangan termasuk orang yang menjadi masalah bagi orang lain. Apalagi seorang orang tua kepada suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya. Itu sesuatu yang sangat melekat dalam hidup. Kakak sekalian, ya saya bisa banggakan, apalagi tadi di Kecamatan Bantara Kolom ini menjadi rujukan, ya. Bahkan kalau keluar kota suka disebut kajian, ya. Rasakan tadi, di mana dikasih antar kalau langsung ya menyebutkan pemijahan, kan? Menjadi guru dari guru, maha guru. Artinya, maaf, kita harus memberikan contoh yang baik. Ya. Hari ini ada 3 acara. Saya memilih di sini, ya, tidak memilih yang lebih dekat, karena ingin bersama-sama dengan kakak-kakak semua untuk menorehkan kebaikan yang tidak perlu kita mendapatkan apresiasi dari orang. Artinya tong ujian. Ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang tidak tulus, itu tidak akan berdampak. Dari niat saja harus kita keluarkan. Sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sungguh sekali lagi merupakan kebahagiaan bagi saya secara pribadi, kuasa hari ini bisa bertemu dengan duta-duta para pejuang di 3 kecamatan ini. Semoga niat baik kita, upaya kita, dan segala yang kita lakukan ini senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas permintaan panitia, saya untuk membuka acara khusus orientasi Mabibus ini, sekali lagi dengan memohon pertolongan Allah. Semoga keberkahan Allah turunkan kepada kita, apalagi kita mau menjelang bulan puasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kita bersama-sama membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa banyak maaf. Allahumma fi al-karim akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyematan